Kita sudah di ujung bulan Januari, nggak terasa Bapak Ibu Saudara kita sudah 330, tinggal 330 hari lagi. Ya, karena 1 tahun itu 360 ya. Jadi luar biasa bahwa kita sudah boleh melewati 30 hari di dalam tahun yang baru, di dalam segala perjalanan kehidupan kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Kita tahu, kita sadari, kita yakini dan kita imani bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara berbicara tentang tahun yang baru, pergantian tahun itu sebenarnya sama seperti pergantian hari-hari biasa. Ketika kita tidur di tanggal 31, kita bangun udah di tanggal 1. Yang berbeda adalah bilangan tahunnya saja. Ya, tetapi untuk kehidupannya sama saja dengan hari-hari biasa. Ya, kita tetap bergumul, kita tetap berjuang, kita tetap merasakan ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, tapi juga kita bersyukur dan berbahagia bahwa kita ada Tuhan Yesus yang hidup, yang menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tahun baru ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya juga sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Amsal 23, ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja. Amsal pasal 23, ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebelum saya sharing firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini di tanggal 30, hari ke-30 di tahun yang baru ini. Tidak terasa Tuhan begitu cepat waktu berjalan dan kami betul-betul diingatkan oleh Allah bahwa kehidupan ini tidak boleh kami lewati dengan begitu saja, dengan sia-sia, tanpa sesuatu hal yang berarti yang boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan kalau hari ini kami akan membahas tentang masa depan sungguh ada, biarlah kiranya Tuhan menopang, menolong, campur tangan dalam pemberitaan firman, supaya ketika hamba boleh menata layankan firman-Mu ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami memahami kebenaran firman-Mu dengan segala bahasa dan ungkapan yang boleh hamba sampaikan. Tuhan menolong kami untuk kami boleh menangkap pesan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kami patahkan segala siasat si jahat yang mencoba membuat kami kehilangan berkat Tuhan, yang membuat kami kehilangan firman, yang membuat kami kehilangan sukacita, damai sejahtera, bahkan konsentrasi dalam beribadah. Kami ikat tolak patahkan segala tipu daya intimidasi iblis yang membuat kami tidak sanggup menjadi pelaku firman. Bahkan kami patahkan segala ketegar tengkukan, kecongkakan hati, kesombongan rohani. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami. Dan biarlah kiranya masing-masing kami memiliki kerelaan dan kerendahan hati untuk menerima setiap didikan, nasihat, teguran Tuhan lewat firman bagi kami hari ini. Dan biarlah kiranya di atas segalanya ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami tidak hanya mengerti firman, tapi sanggup juga mempraktikannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu, penyambung lidah Allah. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang berasal daripada Allah. Sehingga apapun yang muncul di hati, pikiran, dan keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini, semuanya bersumber daripada Allah saja. Supaya kami jangan sampai mengalami penyesatan atau kesesatan. Tetapi sebaliknya iman kami semakin kuat, kokoh, teguh, tak tergoyahkan oleh hal-hal apapun. Dan kami tetap mengimani Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, pembacaan kita terambil dari Amsal 23 ayatnya ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Melihat keadaan dunia saat ini yang tidak bisa diprediksi, ya, unpredictable, sangatlah wajar Bapak Ibu Saudara bila banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Waktu kita menutup tahun 2021, hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing mengingatkan kepada kita bahwa di tahun 2022 mungkin tidak akan jadi lebih baik dari tahun 2021. Karena prediksi yang mengatakan ini itu dunia semakin jahat, dunia semakin hancur, dan lain-lain sebagainya yang harus kita hadapi sebagai orang beriman dan orang percaya, maka firman Tuhan itu sungguh luar biasa memperlengkapi saudara dan saya. Menolong kita masing-masing untuk bisa melihat hari depan dengan pandangan iman. Untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang akan kita hadapi di depan dengan kekuatan iman yang berasal daripada Allah. Dengan nada pesimis, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata tidak ada masa depan. Masa depan atau masa depan kita semakin suram. Dunia ini semakin hancur. Belum selesai varian Delta, udah ada lagi varian Omikron. Bahkan tadi malam kami bercakap-cakap dengan beberapa orang dokter dalam pelayanan kami. Ada beberapa dokter dari Ikatan Dokter Indonesia yang mengatakan bahwa sudah muncul varian baru yaitu Omikron siluman. Di mana Omikron siluman ini disebut B apa gitu ya. B12 saya lupa lah. Pokoknya seri B itu sulit untuk ditemukan dalam PCR. Jadi makanya disebut siluman karena dia sulit dideteksi lewat PCR. Saya nggak tahu lagi nanti harus dengan cara apa untuk mendeteksi varian baru dari Omikron ini. Jadi ini son of Omikron katanya, anak dari Omikron gitu ya. Banyak sekali informasi yang kita terima, kita dengarkan, lalu kemudian itu ternyata mempengaruhi daya tahan atau imun kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Allah. Sebab di dalam Kristuslah ada masa depan. Ya. Seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis. Kenapa ya? Karena masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang selama kita berpaut dan bergantung kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Janji firman Tuhan adalah jaminan bagi kita. Ya, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu Saudara, kadang kita suka bukan kadang, setiap orang pasti punya rancangan, punya harapan, punya cita-cita bagi dirinya sendiri. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa, kita tidak menyadari bahwa ternyata rancangan Tuhan itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa dari apa yang sanggup kita rancangkan, kita rencanakan atas hidup kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 1 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak bicara tentang hari ini dan masa lalu. Tuhan juga berbicara tentang kehidupan kita di masa yang depan, masa yang akan datang. Baik kehidupan yang berjalan sekarang ini maupun kekekalan yang akan kita terima di dalam sorganya. Tentang harapan pada hari esok, Tuhan tidak hanya bicara semata-mata tentang nanti kalau kita sudah mati dan masuk surga.
Tetapi jaminan masa depan yang Tuhan bicarakan tentang rancangan dan rencananya pada siang hari ini bagi kita, itu berbicara tentang hari demi hari yang akan kita hadapi ke depan. Kita percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kita. Ketika umat Israel merasa tidak yakin akan masa depannya, merasa mustahil dapat menyeberangi sungai Yordan, Yosua menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan ajaib asalkan saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita harus senantiasa menguduskan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua pasal 3 ayat 5. Di mana ketika Yosua dan para pengintai lainnya, Bapak Ibu Saudara, ya 12 pengintai, 10 meragukan kemampuan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. 2 orang, Yosua dan Kaleb, mempercayai bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan atas mereka. Karena waktu mereka melihat tanah Kanaan, mereka tergiur dengan betapa suburnya tanah Kanaan, buah-buahan yang ada di sana, tetapi ciut nyali mereka ketika mereka melihat lawan-lawan mereka yang siap menghadangi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kita menatap hari depan. Terlalu banyak hal-hal yang menakutkan yang kita lihat dalam hidup ini. Sehingga kemudian barangkali saudara dan saya punya iman 10 pengintai ini. Gak mungkin, mustahil. Gak bisa. Tapi mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Dalam Yosua pasal 3 ayat 5 dia dikatakan bahwa kuduskanlah dirimu. Yosua pasal 3 ayat 5 katakan kuduskanlah dirimu sebab besok ya dikatakan. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wah, luar biasa. Dan syarat untuk kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup saudara dan saya adalah kita perlu senantiasa hidup di dalam kekudusan. Mungkin kita mengalami jalan buntu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat-hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Itu pernyataan dari Nabi Yesaya tentang kemahadahsyatan Allah. Bangsa Israel mau menyeberang dari Mesir, dihadangi oleh tembok lautan yang besar. Begitu juga tentara Mesir di belakang mereka. Mereka tidak bisa jalan ke sana, ke depan. Mereka tidak bisa mundur ke belakang. Satu-satunya jalan adalah menengadah ke atas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, engkau yang sanggup mengeringkan laut. Sehebat apapun persoalan dan masalah kita, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan kita itu adalah Allah yang hebat, spektakuler, dahsyat, dan luar biasa. Satu lagi bukti firman Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah janji firman. Yang saya sukai dan saya tuh kalau baca ayat firman Tuhan ini suka tidak hanya amazed Bapak Ibu Saudara, lebih daripada kagum. Ya, saya nggak bisa mendeskripsikan perasaan takjub saya kepada Allah saya ini dengan bahasa dan kalimat yang terbatas. Tapi dengan perasaan saya ya, itu membuat saya kemudian merasa bahwa rugi sekali saya kehilangan Tuhan Yesus. Sangat-sangat menjadi kerugian yang besar jika Yesus tidak ada dalam hidup aku. Nah, firman Tuhan yang saya mau sharing Bapak Ibu Saudara, di mana kita baca bersama-sama ya, dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37
ayat 11. Coba kita baca Yehezkiel 37 ayat 11. Dikatakan begini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Di bagian lain ayat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang kehilangan semangat adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Orang-orang yang kehilangan harapan adalah orang-orang yang tidak lagi punya semangat dalam perjuangan hidup. Dalam kisah Nabi Yehezkiel ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dengan seksama dalam Yehezkiel 37 ini, di mana Allah sedang menggambarkan situasi keadaan iman bangsa Israel. Ini adalah nubuatan, ini adalah penglihatan yang Tuhan anugerahkan kepada Nabi Yehezkiel untuk supaya bisa menjelaskan tentang situasi keadaan kehidupan umat Tuhan bangsa Israel saat itu. Di mana mereka betul-betul sudah kehilangan semangat. Mereka kehilangan harapan. Sehingga Bapak Ibu Saudara diceritakan di dalam ayat ini, di dalam pasal ini 37 Yehezkiel, di mana Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel tentang suatu lembah di mana terdapat banyak sekali tulang belulang yang tidak hanya sekedar tulang, tapi kering dan hancur. Bapak Ibu Saudara, saya selalu kagum dengan tulisan di dalam Alkitab karena bahasa di dalam Alkitab itu tidak pernah tidak ada maknanya. Bahkan kalimat semangat yang patah mengeringkan tulang, itu saya kemudian diingatkan Tuhan betapa rapuhnya jika tulang itu kering. Orang-orang tua yang mengalami osteoporosis itu adalah mengalami kekeringan pada tulang. Hancur, gampang patah-patah Bapak Ibu Saudara. Dan situasi keadaan orang-orang Israel dalam Yehezkiel pasal 37 ini digambarkan oleh Allah sebagai tulang belulang yang tidak hanya sekedar tulang tanpa daging dan urat dan darah, tetapi juga tulang-tulang yang sudah sangat kering, hancur. Itu mungkin kalau ditekan sedikit langsung hancur tulang-tulangnya. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara ketika Nabi Yehezkiel diperintahkan oleh Allah untuk datang melihat, dia menyaksikan tentang situasi tulang-tulang yang ada di lembah itu, dikatakan begini di dalam ayat yang pertama dan kedua. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini dipenuhi dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa jangan-jangan kita juga adalah tulang-tulang yang kering tanpa pengharapan. Dikatakan ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, Allah berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, ditanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Firman Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, menurut Yehezkiel, bisa nggak tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Lalu jawab Yehezkiel kepada Allah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Karena ya memang Yehezkiel nggak tahu apa bisa apa enggak kan gitu. Jadi dia menyerahkan segala kedaulatan penuh itu ada di tangan Tuhan. Dan ayat 4 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Bapak Ibu Saudara, pelajaran rohani yang bisa kita tangkap dari ayat firman Tuhan ini. Bicara kepada masalahmu. Apa masalah kita sekarang? Kesehatankah?
Keuangan kah? Rumah tangga kah? Usaha kita kah? Bicara kepada persoalan. Lalu firman-Nya kepadaku bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Katakan kepada tulang-tulang. Katakan kepada persoalan dan pergumulanmu. Apa? Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Dalam ayatnya yang kelima dikatakan, aku memberi nafas hidup di dalammu. Ya, supaya kamu hidup kembali. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita imani perkataan firman Tuhan ini bicara pada masalah kita. Mungkin sekarang sedang hancur-hancurnya. Mungkin sekarang sedang redup-redupnya. Mungkin sekarang sedang ada di dalam kekeringan, udah hampir hancur. Bilang sama masalah kita, dengar baik kesehatanku. Allah akan memberi kehidupan pada semua organ tubuh kita yang sakit. Firman Tuhan akan memberi kehidupan bagi ekonomi kita yang mungkin sedang pingsan, udah hampir mati. Tuhan akan berikan kehidupan bagi usaha pekerjaan kita mungkin yang sedang bangkrut. Yang sepertinya udah nggak mungkin hidup kembali. Allah memberi kehidupan bagi yang sudah mati. Dan firman Tuhan berkata, ayat ke-6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Bapak Ibu, yang sudah tidak ada Tuhan bisa tumbuhkan kembali. Hebat Tuhan kita. Makanya itu saya suka bilang, kalau saya baca firman Tuhan itu, saya lebih dari kagum, lebih dari takjub, entah apa lagi bahasanya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Allah kita. Makanya saya bilang kerugian besar bagi kita kalau nggak punya Tuhan Yesus. Atau kerugian besar bagi kita jika hidup kita hancur tanpa pengharapan. Karena Tuhan itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Firman Tuhan berkata, aku akan memberi urat-urat padamu. Dia kasih dulu, Bapak Ibu Saudara, penyangga kehidupan. Kalau ada urat, ada darah yang mengalir. Ya. Baru kemudian firman Tuhan berkata, dan menumbuhkan daging padamu supaya urat punya dudukan, punya pegangan. Daging Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih kehidupan itu dia menopang dengan segala hal yang luar biasa. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan menutupi kamu dengan kulit. Firman Tuhan berkata dia akan membungkus kita yang tadinya mati kemudian mengalami hidup. Dia bungkus dengan sedemikian rupa Bapak Ibu. Dia pakaikan kulit pada tulang-tulang itu. Yang sudah kering, yang sudah hancur, yang sudah mati, Tuhan bisa hidupkan kembali dan dia lengkapi segala sesuatu. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada persoalan yang terlalu dahsyat, hebat, yang membuat kita kehilangan harapan di hadapan Tuhan. No. Harusnya kalau kita dengar firman ini, kita jadi semangat kembali, jadi bangkit kembali. Yes, sakit penyakit gak boleh membuat aku mati, hancur, dan binasa. Masalah ekonomiku gak bisa membuat aku hancur dan binasa. Masalah keuangan aku tidak bisa membuat aku hancur dan binasa. Betul. Habis merenungkan firman ini, habis kita ibadah pada saat ini, tidak juga kemudian tiba-tiba membuat dompet Anda jadi full isinya. No. Tetapi ada semangat untuk kita berjuang lagi. Semangat untuk kita kembali lagi berkarya. Semangat untuk kita bisa melihat hari depan dengan cara pandang yang berbeda. Dan firman Tuhan berkata, dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tujuan Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya dari semua persoalan dan pergumulan. Tidak lain dan tidak bukan. Cuman satu.
supaya kita tahu bahwa Allah lah yang menjadikan segala-galanya luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena kecerdasan otak kita semata. Bukan karena kekuatan tenaga kita semata. Bukan karena kita ahli ekonomi semata. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata di dalam ayat 7 dan seterusnya, Yehezkiel melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dia melakukan segala sesuatu dan ayat 7 luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ada pergerakan. Ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada firman, ada perkataan Allah yang tadinya sudah diam, mati, kaku, tak ada kehidupan, perlahan-lahan memperlihatkan ada kehidupan yang baru. Ayat 8, sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas, baru tumbuh doang. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Perhatikan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari catatan Alkitab ini, bahwa seorang manusia biasa seperti Yehezkiel diberikan kuasa oleh Allah untuk memperkatakan sebuah perkataan iman yang menarik mujizat Allah terjadi. Maka jangan berpikir, oh ya itu kan dia nabi ya, gue siapa? Enggak, saudara dan saya diberi kuasa oleh Allah untuk memperkatakan, hai nafas hidup, berhembuslah dan berilah kehidupan atas aku dan keluargaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Ya, sehingga mereka hidup, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11. Firman kepadaku yang kita baca tadi, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar memberi kehidupan. Tetapi dia juga mengaruniakan rohnya yang luar biasa. Sehingga kita mampu berdiri tegak di tanah yang Tuhan tetapkan. Dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk tetap berkata, sungguh Tuhan kitalah yang mengaruniakan segala hal yang luar biasa dalam hidup. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di siang hari ini kita tidak hanya mendengar firman dan cuma sekedar memahami, oh iya ya, hebat ya luar biasa. Ayo Bapak Ibu, pakai kuasa itu.
Pakai kuasa yang diberikan oleh Allah bagi saudara dan saya untuk menghidupkan kembali apapun yang sudah mati dalam hidup kita. Sebab masa depan kita sungguh ada. Amin. Catat saja Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing. Mazmur 31 ayatnya yang kelima, ayat 25. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita tahu Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk atas hidup kita. Kalau masalah terjadi bukan karena Allah tidak sayang pada saudara dan saya. Tapi karena saudara dan saya dilatih untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Menguduskan diri bukan berarti harus mencapai tingkatan rohani tertentu atau mencapai kesempurnaan tertentu. Namun yang terutama sekali kita harus punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Selalu mengingini Tuhan lebih dari apapun. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan masa depan yang penuh harapan bukan sekedar ilusi atau angan-angan bagi orang-orang yang senantiasa merindukan pribadinya. Yang mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa dan melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia ini. Hidup dalam kekudusan atau kesucian adalah langkah menuju kehidupan yang berkemenangan dan memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita masing-masing untuk memahami, menangkap pesan firman dengan baik. Dan kita juga dimampukan, dikuatkan oleh Allah untuk melakukannya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita hidup di dalam kesucian hati. Lakukan dengan taat, lakukan dengan takut akan Tuhan segala ketetapan firman-Nya. Maka engkau akan menerima janji firman Allah, yaitu masa depan yang gilang gemilang di tangan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu tentang bagaimana pentingnya kami boleh melihat bahwa Engkau Allah lah yang memberikan kami kehidupan dan masa depan yang cerah. Kami tahu seringkali kami kalah dalam perjuangan ini. Seringkali kami kalah dalam pertempuran iman. Seringkali pikiran kami lebih mendominasi hal-hal yang buruk sehingga membuat kami lemah dan kehilangan pengharapan. Tapi syukur kepada Allah buat firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa di tangan Tuhanlah hidup kami. Biarlah kiranya kami mengimani bahwa apapun yang sudah hancur Tuhan dapat Engkau hidupkan kembali. Kami akan belajar untuk memperkatakan perkataan iman kepada setiap persoalan dan pergumulan kami. Seperti di bagian firman berkata ketika kami mengatakan kepada gunung pindahlah, maka gunung itu akan pindah ke laut. Kami belajar untuk mempergunakan kuasa yang berasal daripada Allah. Supaya sungguh Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan Yesus hebat dalam hidup kami. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini. Mampukan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tolong mereka dalam proses bertumbuh. Tolong mereka di dalam proses pengenalan akan Tuhan yang baik dan benar. Dan tolong mereka Tuhan, untuk mereka sanggup mempraktekkan setiap firman dalam hidup mereka masing-masing. Sebab seperti Yehezkiel manusia biasa, tetapi mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Maka kami juga adalah Yehezkiel di tempat kami. Kami mengimani bersama Yesus, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, meteraikan firman di dalam loh hati setiap kami.
Dan ingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa terus belajar firman, menggali firman, haus dan lapar akan firman. Supaya sungguh hidup kami terus berlimpah dengan berkat-berkat rohani yang berasal daripada Allah. Hamba sudah selesai ya Tuhan menata layankan firman-Mu. Dengan keterbatasan hamba-Mu melaksanakannya, hamba percaya Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap kebenaran firman di hati dan hidup kami masing-masing. Hamba kembalikan ya Tuhan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang hamba layani sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah kami sekarang ini kekal sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin.